warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Jumpa lagi dengan ibu di sini ya. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Minggu lalu kita sudah belajar cara menentukan pecahan senilai dan cara menyederhanakan pecahan. Nah, anak-anak ibu semuanya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Ya, ikuti ya materi yang akan ibu sampaikan berikut. Nah, pecahan itu terbagi atas dua. Ya, yang pertama ada pecahan murni. Nah, pecahan murni adalah di mana pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Nah, kemudian ada pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, biasanya kita menggunakan pecahan tidak murni. Ya, nah ibu ya, di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Baik anak-anak ibu semuanya, kita masuk ke contoh ya, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, kita coba pecahan biasa 34 ya, 34 per 6. Nah, kita akan mencoba mengubah pecahan 34 per 6 ya menjadi pecahan campuran. Nah, kita gunakan tadi adalah pembagian bersusun ke bawah ya, nah ibu ya. Jadi 34 ya kita bagi dengan 6. Nah, ya. Nah, untuk mencari bilangan atau angka yang bisa mendekati dengan 34, maka kita cari perkalian 6. Ya, nah ibu ya. Kenapa perkalian 6? Karena di sini bilangan pembagi itu adalah 6. Nah, untuk memudahkan kalian, kita akan cari ya perkalian 6 ya. 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12, 3 kali 6, 18, 4 kali 6, 24, 5 kali 6, 30, 6 kali 6, 36. Nah, anak-anak ibu semuanya, di sini kita sudah dapat ya bahwa bilangan yang lebih mendekati angka 34 ya itu adalah 5 dikali 6. Nah, kalau kita gunakan 6 kali 6 berarti 36 ini di atas 34. Jadi kita tidak bisa gunakan 6 ya nak ibu ya, karena dia harus di bawah 34 atau sama dengan 34. Oke, berarti hasilnya kita gunakan perkalian 5 dikali 6 ya. 5, kemudian 5 ini kita kali 6. 5 kali 6 hasilnya 30. Nah, kemudian kita kurangi ya. 34 dikurang 30 ya. Jadi kita kurangi dulu 4 dikurang 0 ya, itu hasilnya 4. Kemudian 3 dikurang 3 itu 0. Nah ya, jadi 0-nya kita tidak kita tulis. Jadi pecahan campuran 34 per 6 adalah, nah ini dia hasil bagi. Hasil baginya kita pindahkan dulu 5. Kemudian di sini ada sisa bagi ya, nah ibu ya. Sisa baginya adalah 4. Berarti 4
kita jadikan sebagai pembilang, ya. Kemudian penyebutnya adalah 6. 6-nya kita pindahkan. Oke. Jadi 5, 4 per 6. Nah, karena di sini ya pecahan 4 per 6 ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita akan sederhanakan lagi 4 per 6. Nah, kalian masih ingat cara menyederhanakan pecahan kemarin adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, di sini kita dapatkan 4 itu bisa sama-sama kita bagi 2. 6 kita bagi 2. 4 bagi 2 dapat 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Jadi kita pindahkan lagi 5, ya. Jadi 2 per 3. 2 per 3. Nah, jadi pecahan campuran dari 34 per 6 adalah 5, 2 per 3. Ya, nah Ibu ya, kita masuk ke contoh 2 ya. Misalnya di sini kita gunakan pecahan 11 per 7. Nah, ini anak Ibu ya. Caranya sama ya, 11 ini kita bagi dengan 7. Nah, karena pembaginya adalah 7, maka kita akan mencari kali-kali 7. Ya, bisa lebih memudahkan lagi kita tulis saja. 1 kali 7 sama dengan 7. 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, anak Ibu, berarti kalau 2 kali 7 berarti dia di atas 11. Nah, berarti bilangan yang bisa kita gunakan adalah 1 dikali 7. Jadi hasilnya adalah 1. Ya. Jadi 11 dibagi 7 sama dengan 1. 1 dikali 7 hasilnya 7. Nah, kemudian kita kurangi ya. 11 dikurang 7 itu hasilnya 4. Nah, ini dinamakan sisa bagi ya, Ibu ya. Jadi sisa baginya adalah 4. Nah, jadi pecahan campuran dari 11 per 7 adalah 1. 1 ini adalah hasil bagi dari 11 dibagi 7 ya. Kemudian sisa baginya sebagai pembilang 4 per 7. Per 7 adalah penyebutnya, nah, Bu ya. Jadi pecahan campuran dari 11 per 7 adalah 1, 4 per 7. Nah, anak Ibu semuanya, itu tadi mengenai cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, baik anak-anak Ibu semuanya, kita akan masuk kepada cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, tadi kita sudah belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, anak-anak Ibu ya, di sini kita akan memakai cara yang pertama adalah memisahkan bilangan asli dengan pecahan. Nah, kita akan coba ya pecahan. Contohnya ya, anak Ibu ya, contohnya 5 2 per 3. Nah, ini contoh 1 ya. 5 2 per 3. Nah, kita pisahkan dulu bilangan aslinya. Nah, bilangan aslinya di sini adalah 5 ya, Ibu ya. 5 berarti di sini 5 ya. Kemudian ditambah. Nah, ya, kita tambahkan dengan 2 per 3. 2 per 3. Nah, 5 ditambah 2 per 3 sama dengan, nah, sekarang 5 ini anak Ibu sama dengan 5 per 1 ya. Jadi 5 ini sama dengan 5 dibagi 1 hasilnya 5 ya, anak Ibu ya.
ditambah 2/3. Nah, tambah 2/3 sama dengan di bawahnya sama dengan. Nah, kemudian kita menyamakan penyebutnya dengan 3 ya. Jadi 3 nih penyebutnya dengan 3 ini anak Ibu ya. Jadi 5 ya, jadinya 5 dikali 3 ya. Ingat anak Ibu, bilangan ya harus antara pembilang dengan penyebut harus sama bilangan perkaliannya. Nah, kalau dia di sini 5 dikali 3 berarti di bawah juga penyebutnya yaitu 1 dikali 3. Nah, ya, jadi sama-sama. Nah, kemudian baru ditambah 2/3. Nah, ini dia 2/3 sini nanti ya. Oke, kemudian kita kalikan ya. 5 kali 3 ya 15 ya. Kemudian nih 15 berarti tambah 2 ya per 3. Nah, sama dengan 15 ditambah 2 itu 17/3. Nah, ini adalah ya cara pertama dengan memisahkan bilangan aslinya dengan pecahan. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu mengubah bilangan asli menjadi pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, di sini kita coba dengan pecahan campuran yang sama ya anak Ibu ya. 5 2/3. Nah, caranya yaitu ya 5 2/3 kita kalikan dulu. Bilangan asli dengan penyebut kita kalikan ya. Berarti penyebutnya kita kalikan dengan bilangan asli. Jadi 3 dikali 5, 3 dikali 5, kemudian ditambah 2 ya. 3 ini dikali 5, di sini ditambah, di sini ini tambah ya Ibu ya. Nah, di sini kali ya, ditambah 2. Penyebutnya mana? Penyebutnya 3. Berarti kita tulis 3 ya. Kemudian 3 dikali 5 itu 15 ditambah 2 ya, jadi 17/3. Jadi penyebutnya tetap. Nah, jadi pecahan campuran dari 5 2/3 adalah 17/3. Nah, ini dia dua cara ya, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, anak-anak Ibu semuanya, silakan kalian pahami ya, kemudian kalian pelajari dengan seksama ya, pelajaran mengenai cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, intinya adalah kalian harus hafal kali-kali. Nah, setiap pembelajaran matematika itu ada hubungannya dengan perkalian. Oke, anak-anak Ibu semuanya, sampai di sini dulu materi ajar kita hari ini ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.